3809 Pil Pengembalian Agung Penguasa Bumi. Tiba-tiba, gelang meraj bersinar dengan cepat, mencoba menyatu dengan tubuh Qin Chen, mencoba menyatu dengan Clear Sky Divine Armor. Namun, Qin Chen menolak untuk membiarkan fusi itu berhasil. Sebaliknya, dengan sekejap matanya, ia melemparkan gelang meraj ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun dan mulai membakarnya dengan api fusi. Gelang meraj berasal dari pasar gelap, dan siapa yang tahu apakah itu mengandung batasan. Jadi Qin Chen tentu saja ragu untuk menyerapnya. Api yang mengepul, berkobar dengan kekuatan yang mengerikan, terus-menerus melahap gelang meraj. Tetapi tidak menemukan batasan. Qin Chen terus membakar, bahkan menggunakan kekuatan dunia di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun untuk dengan hati-hati merasakan gelang itu lagi. Tetapi masih tidak menemukan jejak batasan apapun. Setelah ini, Qin Chen tiba-tiba mendapat ide dan melemparkan gelang meraj ke Danau Netherworld di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Danau Netherworld dipenuhi dengan air galaksi Netherworld, yang mengikis segalanya. Bahkan seorang Celestial Venerable pun tidak dapat menyeberanginya. Bahkan para ahli di pasar gelap pun tak mampu menyempurnakannya. Qin Chen kemudian mengeluarkan gelang Void Meraj sekali lagi dan membilasnya dengan air kemurnian surgawi. Meskipun ia tidak tahu apakah ada batasan pada gelang itu, Qin Chen yakin jika pun ada, setelah berendam di air galaksi Netherworld, batasan tersebut akan hilang sepenuhnya. Wus! Saat Qin Chen mengeluarkan gelang itu, Clear Sky Divine Armor memancarkan daya tarik yang kuat. Sesaat kemudian, gelang Void Meraj muncul di tangan kanan Qin Chen. Qin Chen juga merasa gelang itu telah menyatu sepenuhnya dengan Clear Sky Divine Armor, tanpa perlu usaha apapun untuk menyempurnakannya. Keduanya benar-benar pasangan. Mata Qin Chen berbinar. Ia tak pernah menyangka akan menemukan gelang Clear Sky Divine Armor di sini. Namun, ternyata hanya satu gelang. Ia yakin Clear Sky Divine Armor memiliki lebih banyak komponen. Kesadaran Qin Chen bergemuruh saat ia menyatu dengan meraj wristband. Seluruh dirinya terpikat olehnya. Strukturnya yang indah membuatnya takjub. Saat Qin Chen dengan saksama memeriksa gelang meraj, undian berikutnya di aula lelang telah dimulai. Barang kita berikutnya adalah di Zun Dahuandan. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan sebotol giok, yang langsung memicu kehebohan di antara para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di ruang pribadi. Di Zun Dahuandan, sungguh harta karun. Lelang pasar gelap ini bahkan menawarkan harta karun seperti itu. Ini gila. Aku khawatir mereka sudah gila. Keributan menggema di seluruh ruang pribadi. Di Zun Dahuandan sebenarnya adalah Dahuandan yang legendaris, yang dapat menyembuhkan orang mati. Nama Di Zun merujuk pada khasiatnya. Legenda mengatakan bahwa ramuan ini dapat menghidupkan kembali prajurit manapun yang selamat, bahkan jika hanya tersisa satu napas, atau sisa jiwa mereka. Pil Peremajaan Agung Penguasa Bumi yang disebut-sebut berarti bahwa bahkan seorang penguasa-penguasa bumi dapat menggunakan pil ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri dalam situasi hidup atau mati. Seberapa mengerikankah ini? Di seluruh alam semesta, siapa yang tidak ingin mendapatkan pil seperti itu? Rasanya seperti memiliki kehidupan kedua. Apapun bahaya yang Anda hadapi, selama Anda mengeluarkan pil Peremajaan Agung Penguasa Bumi di saat kritis, Anda dapat menyembuhkan diri sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Yang tidak dipahami orang-orang adalah mengapa harta karun seperti itu rela dilelang di pasar gelap. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Kemudian wanita berbaju merah itu berkata dengan tenang, "Semuanya, diam. Barang ini dititipkan oleh seseorang di pasar gelap lelang saya. Kami telah melakukan analisis dan penelitian dan memverifikasi bahwa itu memang pil Peremajaan Agung Bumi Mulia. Namun, itu versi rusak. Karena sudah lama disimpan, khasiatnya telah berkurang dan hanya sekitar 50% dari efek pil Peremajaan Agung Bumi Mulia biasa. Oleh karena itu, harap berhati-hati jika Anda ingin menawar." Setelah wanita berbaju merah itu selesai berbicara, semua orang tiba-tiba menyadari dan merasa lega. Itu adalah pil Peremajaan Agung Bumi Mulia yang rusak. Tidak heran ada yang rela berpisah dengannya. Bahkan pil Peremajaan Agung Bumi Mulia yang rusak pun masih memiliki daya tarik yang kuat bagi para master tingkat Bumi Mulia. Bahkan di ruang pribadi Qin Chen, Qi Tianxiong dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, ingin melihatnya.
Siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Sekarang, semuanya mulai menawar. Tidak ada batasan harga. Lelang dimulai. Wanita berbaju merah mengumumkan. Lalu minggir. 1 miliar poin merit untuk 2 Vena Suci Mulia. 1 miliar poin merit untuk 2 Vena Suci Mulia. 1 miliar poin merit untuk 100 ikan cahaya ilahi. Ditambah batu pemecah iblis. Penawaran ramai diperbincangkan. Dengan cepat mencapai harga yang sangat tinggi. Benar-benar menghancurkan harapan Qi Tianxiong dan yang lainnya. Qin Chen, setelah mendengar tentang pil peremajaan agung Yang Mulia Bumi, memilih untuk tidak menawar. Bahkan Yang Mulia Bumi pun akan berebut untuk mendapatkannya. Dia telah mendapatkan 3 harta karun di lelang ini. Dan jika dia mengambil yang keempat, niscaya akan menarik perhatian pasar gelap. Setiap nomor kamar pribadi mereka dirahasiakan. Tidak diketahui yang lain. Tapi mereka hanyalah orang luar. Seluruh aula lelang diatur oleh pasar gelap. Dan Qin Chen yakin pasar gelap akan tahu kamar mana yang telah mendapatkan harta karun tersebut. Jika mereka menarik perhatian pasar gelap, Qin Chen akan berada dalam bahaya besar. Di ruang tersembunyi yang terpisah di balik pelelangan pasar gelap, seorang lelaki tua yang tampak halus duduk bersila. Matanya terpejam, beristirahat. Pada saat ini, seorang perempuan berbaju merah tiba-tiba muncul di ruang tersembunyi ini. Melangkah ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. "Tuan," kata perempuan berbaju merah itu dengan hormat. Berdiri di depan lelaki tua itu. Siapapun di rumah lelang akan terkejut melihat perempuan berbaju merah ini. Karena ia sangat mirip dengan perempuan yang sedang melelang barang-barang. Ekspresi, wajah, bahkan temperamen dan auranya identik. Seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Tetapi perempuan berbaju merah itu jelas-jelas sedang melelang barang-barang di rumah lelang. Jadi bagaimana mungkin ia muncul di sini lagi? Apa yang terjadi di rumah lelang sehingga bayanganmu harus datang sendiri? Lelaki tua di kehampaan itu membuka matanya dan menatap perempuan berbaju merah. Lelaki tua ini adalah penguasa sejati rumah lelang pasar gelap dan salah satu penguasa tertinggi di wilayah ini. Ia biasanya diminta untuk bertindak hanya untuk transaksi yang benar-benar penting. "Tuan, harta karun yang Anda minta telah terjual," kata perempuan berbaju merah itu dengan hormat. "Bukankah ini wajar? Gelang meraj punya efek yang luar biasa. Jadi pasti akan menarik perhatian." "Ini sudah diantisipasi," kata lelaki tua itu dengan tenang. Ekspresinya sangat kalem. "Anda tidak datang ke sini hanya untuk membicarakan ini, kan? Tuan, orang yang memenangkan harta ini menggunakan Raja Ikan Cahaya Ilahi seberat 10 jin pon, kepiting raksasa berlapis baja tebal 3 warna, dan 10 pil ilahi dao surgawi 5 elemen untuk menawar gelang meraj. Selain itu, ia memenangkan total 3 harta di lelang ini. 2 lainnya adalah hati druid dan cahaya milenium." Bab 3810 Master Pasar Gelap. Dia menghabiskan 150 ikan cahaya ilahi untuk menawar jantung druid. Dan untuk cahaya milenium, dia menghasilkan ikan cahaya ilahi seberat 8 jin, 1000 pon. Selain itu, aku tahu dia punya setidaknya 200 lagi, kata wanita berbaju merah dengan hormat. "Oh, itu menarik." Pria tua itu membuka matanya. "Tapi itu bukan apa-apa, kan? Jika seseorang menghabiskan 10.000 tahun di pasar gelap ini untuk mendapatkan ikan cahaya ilahi sebanyak ini, bahkan mereka yang berbakat luar biasa pun bisa melakukannya. Jika butuh 10.000 tahun, itu bukan masalah besar. Tetapi orang ini baru berada di pasar gelap kita kurang dari 2 tahun. Baru setahun yang lalu, dia melakukan perjalanan ke galaksi Nether. Dan aku dengar rumor bahwa dia sangat beruntung menangkap ikan cahaya ilahi sehingga dia bahkan berani menjelajah ke wilayah terluar segitiga Bermuda," kata wanita berbaju merah itu. "Apakah kau sedang menyelidiki para pelanggan pasar gelap?" Mata lelaki tua itu tiba-tiba berkilat cahaya ilahi. Dan perempuan berbaju merah itu langsung berlutut, gemetar di bawah desahan lelaki tua itu. "Kau tahu, di pasar gelapku, kita tidak boleh menyelidiki pelanggan manapun. Ini hasil negosiasi dengan semua suku. Kalau tidak, menurutmu mengapa suku-suku itu begitu percaya diri berdagang di pasar gelapku?" Lelaki tua ketiadaan itu menatap perempuan berbaju merah dengan mata dingin. "Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak melakukan ini karena alasan lain.
Itu karena orang ini berhasil mendapatkan begitu banyak ikan cahaya ilahi dalam waktu sesingkat itu. Dan bahkan mendapatkan spesies eksotis dari Sungai Bintang Neter. Bukankah Tuan selalu ingin mendapatkan lebih banyak ikan cahaya ilahi dan barang-barang dari Sungai Bintang Neter? Jika perempuan berbaju merah itu gemetar. Beraninya kau, teriak lelaki tua ketiadaan itu. Dan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyerbu tubuh perempuan berbaju merah itu. Puff, di aula lelang. Wanita berbaju merah yang memimpin lelang tiba-tiba mengerang. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Dan wajahnya memucat. Apa yang terjadi? Semua orang menoleh dengan bingung. Tidak apa-apa, kata wanita berbaju merah sambil menyeka darah dari mulutnya. Ia tersenyum. Kalian semua begitu antusias. Aku hampir tak bisa menahan diri. Selamat, sahabatku. Karena telah memenangkan pil peremajaan agung penguasa bumi. Wanita berbaju merah tersenyum. Napasnya teratur. Ayo kita lanjutkan ke undian berikutnya. Melihat bahwa ia memang baik-baik saja. Perhatian semua orang langsung tertuju pada undian berikutnya. Di ruang misterius itu, wanita berbaju merah berlutut ketakutan. Tuan itu, beraninya kau mengkritikku, kata lelaki tua di kehampaan itu dengan dingin. Jika bukan karena kau masih berpartisipasi dalam lelang ini, aku pasti sudah menghukummu dengan berat. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan. Wanita berbaju merah itu gemetar. Mata lelaki tua itu berkedip. Dan ia berkata, tapi karena kau sudah menyelidikinya kali ini, tidak apa-apa. Kau bilang orang itu baru 2 tahun berada di pasar gelapku. Ya, aku sudah menanyakannya. Orang ini baru saja mendapatkan pesanan pasar gelap. Tetapi mengingat statusku, aku tidak tahu nomor pesanannya. Lagi pula, saat membayar poin merit, dia juga menggunakan beberapa pesanan pasar gelap lainnya. Aku hanya bisa melaporkan ini kepadamu, Tuanku. Petik 2. Selain itu, Tuanku, lihatlah pil ilahi dao surgawi ini. Wanita berbaju merah itu menyerahkan sebuah botol giok. Ada apa dengan pil ilahi dao surgawi ini? Pria tua itu mengerutkan kening. Tapi Tuanku, perhatikan baik-baik pil ilahi dao surgawi 5 elemen ini. Ini bukan pil ilahi dao surgawi 5 elemen kuno. Aura di atasnya masih sangat segar. Aku menduga pil ilahi dao surgawi ini belum lama dimurnikan. Memang, pria tua itu mengendus. Tatapannya tajam. Ia masih bisa membedakan antara pil segar dan kuno. Bahan utama pil ilahi dao surgawi adalah buah asal dao surgawi. Orang ini harus memiliki buah asal dao surgawi dengan 5 elemen. Dan buah asal dao surgawi itu cukup segar, sehingga vitalitasnya begitu kuat. Namun, setahu saya, buah asal dao surgawi berasal dari pohon ilahi dao surgawi. Salah satu dari 10 harta karun dao surgawi terbesar di surga. Jika orang ini memiliki buah asal dao surgawi yang segar, maka wanita berbaju merah itu tidak melanjutkan. Tetapi maksudnya sangat jelas. Tetua dari sekte, 10 sumber dao, menatap tajam. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, kau boleh pergi. Soal memeriksa nomor pesanan pasar gelap, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Jadi jangan pikirkan itu. Juga, selesaikan lelangmu dengan baik dan pergi. Baik, wanita berbaju merah itu lenyap begitu saja. Pria tua itu adalah satu-satunya yang tersisa di ruang rahasia Pina. Ia sedikit mengernyit. Jika ikan cahaya ilahi ini benar-benar ditangkap oleh orang ini dalam setahun terakhir, kita harus segera memberi tahu tuannya. Tuannya adalah salah satu penguasa pasar gelap ini dan salah satu tokoh paling tangguh di alam semesta. Segera, pria tua itu mengeluarkan perintah komunikasi khusus dan mulai mengirimkan pesan. Di kehampaan alam semesta yang tak berujung, dipenuhi aura kacau, sesosok duduk bersila. Wajah aslinya tak terbaca. Pada saat ini, sebuah pesan menyala, dan ia tiba-tiba membuka matanya. Berita dari pasar gelap di medan perang Myriad Raches. Ia menyerap pesan itu, dengan sedikit minat di matanya. Seseorang menawar sepotong zirah dewa, dan dalam setahun setelah tiba di pasar gelap, orang ini telah menangkap banyak ikan dewa, bahkan spesies eksotis, dari galaksi Neter. Menarik. Sungguh menarik. Entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku menemukan sesuatu yang semenarik ini di pasar gelap. Suara itu terkekeh.
Dan seluruh alam semesta yang kacau bergetar karena tawanya. Seolah bergetar. Namun, selama aku tidak ada, aturan pasar gelap tampaknya menjadi sedikit longgar. Kilatan dingin melintas di matanya sebelum ketenangan kembali. Di pasar gelap, di ruang tersembunyi itu, Tuan telah menjawab. Pria tua di kehampaan itu tiba-tiba mengeluarkan token komunikasi. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Ia membuka token itu. Dan tiba-tiba, aura tak terlihat memancar. Tubuh pria tua itu bergetar hebat. Dan ia memuntahkan seteguk darah. Jiwanya layu. Dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Aura makhluk agung terpancar darinya. Tiba-tiba berubah menjadi Dao. Lelaki tua ketiadaan itu ketakutan. Matanya ngeri. Ia tak berani bergerak. Bahkan tak berani menghentikan tubuhnya untuk berubah. Untungnya, proses transformasi ini hanya berlangsung sesaat. Lalu lenyap. Lelaki tua itu buru-buru bangkit. Menatap perintah komunikasi yang kosong. Terengah-engah. Ada ketakutan tak berujung di matanya. Guru sedang memperingatkanku. Lelaki tua ketiadaan itu ngeri. Tetapi ia tak berani berpikir lagi. Saat ini, pelelangan juga telah berakhir. Setelah pil peremajaan agung yang mulia bumi, 2 harta karun lagi muncul. Satu adalah metode rahasia jiwa khusus. Dan yang lainnya adalah harta karun tingkat tinggi yang dapat membentuk kembali tubuh fisik yang mulia. Dan sekarang, akhirnya tiba saatnya pelelangan harta karun terakhir. Harta karun terakhir ini terkait dengan harta karun ilahi Wan Xiang. Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Boom, titik, hanya satu kalimat. Dan seluruh aula lelang benar-benar mendidih. Bersambung. Bab 3811. Harta karun ilahi Vientin. Segudang harta karun ilahi. Itu sebenarnya segudang harta karun ilahi. Apa aku tidak salah dengar? Wanita berbaju merah dari pasar gelap itu sedang membicarakan segudang harta karun ilahi. Apakah akan segera dibuka? Ini adalah dunia rahasia kuno yang kacau balau. Tempat semua ras berkompetisi. Terutama ras iblis. Seruan bergema dari setiap ruangan pribadi. Bahkan sekat-sekat pun tak menghalangi suara mereka. Jelas. Berita tentang segudang harta karun ilahi telah mengguncang semua orang. Segudang harta karun ilahi. Itu benar adanya. Era ini akan segera dimulai lagi. Sepertinya aku datang tepat waktu. Saran. Earth Venerable dari klan Satian. Berbicara dengan suara berat. Matanya berkilauan dengan cahaya ilahi. Berita dari pasar gelap memang benar. Gumam seorang Master Earth Venerable dari klan Jiemi. Pantas saja ada gejolak di beberapa area medan perang klan segudang akhir-akhir ini. Aku tak pernah menyangka itu adalah pembukaan segudang harta karun ilahi. Di setiap ruangan pribadi, sosok-sosok perkasa yang memancarkan aura mengerikan berbisik pelan. Mata mereka berkobar dengan pelangi dan cahaya ilahi yang tak berujung. Di dalam kotak tempat Qin Chen berada, Qi Tianxiong dan Gu Limo juga tercengang, seolah terguncang oleh berita itu. Merdeka harta karun ilahi. Apa itu? Qin Chen merasakan atmosfer yang menegangkan di tempat kejadian. Tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ini tampak seperti alam rahasia yang sungguh luar biasa. Tuan, Anda bahkan tidak tahu ini. Bukankah Anda dari suku itu? Mungkinkah Anda telah menyusup? Tanya Gu Limo tak percaya. Tetapi di tengah kalimat, saat melihat tetua kurcaci di sampingnya, ia tiba-tiba terdiam. Berita tentang penyusupan Qin Chen ke dalam umat manusia adalah rahasia. Dan tentu saja, tidak bisa diungkapkan begitu saja. Tuanku, merdeka harta karun ilahi adalah alam rahasia di medan perang semua ras. Qi Tianxiong berbicara dari samping. Tuanku, Anda tahu bahwa tempat ini telah menjadi medan perang semua ras karena dunia ini lahir di awal mula alam semesta. Langit dan bumi di sini luar biasa padat. Sesekali, di alam semesta, terjadi kehancuran besar, yang disebut zaman. Di setiap zaman, benua dan bidang baru lahir. Bahkan langit pun hancur. Namun, alam semesta primordial yang kacau ini sulit ditembus. Itulah sebabnya tempat ini menjadi tempat bagi semua ras untuk ditaklukkan. Petik 2. Dan justru karena dunia ini lahir di awal mula alam semesta, ketika segala sesuatu pertama kali terpisah, bukan hanya aliansi manusia dan aliansi iblis era ini yang akan berbenturan di sini. Bahkan, di zaman-zaman sebelumnya,
Banyak pertempuran kekuatan teratas juga terjadi di sini. Qin Chen mengangguk. Dia mengerti. Faktanya, ketika alam semesta pertama kali diciptakan, umat manusia bahkan belum ada. Di era itu, ras yang lahir dari kekacauan adalah penguasa alam semesta. Kemudian, alam semesta bertransformasi, dan ras yang tak terhitung jumlahnya muncul. Manusia, iblis, setan, hantu, dan serangga, di antara yang lainnya, bangkit menjadi ras-ras teratas di alam semesta. Lebih lanjut, peringkat Myriad Races Rankings bergeser setiap zaman. Di zaman ini, manusia dan iblis adalah yang terkuat, yang menyebabkan konfrontasi antara aliansi manusia dan aliansi iblis. Namun, meskipun medan perang Myriad Races, yang lahir dari pembukaan alam semesta dan sangat kokoh, telah bertahan dari peperangan selama ribuan tahun, dan aura kosmik yang kacau di dalamnya telah menjadi sangat tipis. Namun, itu masih jauh lebih tangguh daripada wilayah biasa masing-masing ras. Misalnya, saya pernah mendengar bahwa alam surgawi tempat manusia saat ini tinggal sangat sulit bahkan untuk dimasuki oleh Yang Mulia Bumi, karena akan merusak dao surgawi dan mencegah lahirnya para ahli tingkat atas. Sebenarnya, bukan hanya ras manusia, banyak ras yang sama. Kecuali suatu ras telah melestarikan tanah asalnya, yang mungkin masih sangat kuat. Tanah biasa telah dirusak dan terluka oleh perang manusia iblis ini. Hal ini telah menyebabkan para master dari semua ras berbondong-bondong ke medan perang Myriad Races untuk mencoba mencapai terobosan. Dan Myriad Divine Vault ini setua medan perang Myriad Races itu sendiri, tetapi merupakan bagian dari dunia rahasia kecil di dalam medan perang Myriad Races. Tempat ini hanya dapat dibuka sekali setiap beberapa tahun, dan setiap pembukaannya singkat. Ini berarti Myriad Divine Vault tidak hanya berisi banyak harta kuno, tetapi juga berisi banyak kekuatan kuno alam semesta. Bahkan dikabarkan berisi kekuatan kekacauan dari penciptaan alam semesta. Terakhir kali Myriad Divine Vault dibuka adalah 100.000 tahun yang lalu. Qi Tianxiong mendesah. Mendengar ini, Qin Chen akhirnya mengerti apa itu Myriad Divine Vault. Tempat ini seharusnya setua medan perang Myriad Races. Namun, medan perang Myriad Races terbuka, dan harta serta kekuatannya dengan cepat diserap dan dihamburkan. Selain beberapa lokasi tersembunyi, hampir tidak ada kekuatan kuno yang tersisa, menjadikannya medan perang murni. Myriad Divine Treasure sama tuanya dengan medan perang Myriad Races. Tetapi karena selalu tertutup, ia masih mengandung kekuatan dan aura alam semesta kuno. Kekuatan dan aura inilah yang tak diragukan lagi paling menarik bagi para ahli top. Sayangnya, Myriad Divine Treasure terlalu langka. Terlebih lagi, karena dunia ini kecil, ia tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Hanya para jenius terbaik dari setiap ras yang memenuhi syarat untuk masuk. Orang-orang sepertiku. Bahkan jika dibuka, aku khawatir kita tidak akan bisa masuk. Kata Gulimo dengan ekspresi tertekan. Bahkan jika kau diizinkan masuk, apa kau berani? Qi Tianxiong menatap Gulimo dengan tajam. Hehe, kenapa aku tidak berani? Bagaimana jika aku mendapatkan harta dan mencapai terobosan? Kata Gulimo malu. Tidak semudah itu mendapatkan harta. Apakah ada rahasia lain di dalam harta karun ilahi Wan Xiang ini? Qin Chen menoleh. Qi Tianxiong berkata, mereka yang bisa memasuki gudang ilahi segudang adalah para elit dan jenius terpilih dari setiap ras. Bisa dibilang hanya individu paling elit dari setiap ras yang bisa masuk. Tujuan mereka masuk tentu saja untuk mencari harta karun, mencapai terobosan, dan meningkatkan kekuatan ras mereka. Mengingat iklim perang antar ras saat ini, persaingan di dalam gudang ilahi segudang sangatlah ketat. Setiap kali berbagai aliansi bertemu, mereka akan melakukan apapun untuk memusnahkan kekuatan vital pihak lain. Jika salah satu pihak berhasil mendapatkan harta karun dari gudang ilahi segudang dan lolos hidup-hidup, kemungkinan besar mereka akan menjadi tulang punggung ras mereka masing-masing di masa depan. Qi Tianxiong menghela napas. Setahu saya, dari 3 yang mulia surgawi Zer kita yang baru dipromosikan selama 100.000 tahun terakhir, 2 di antaranya dikabarkan adalah para penguasa yang mulia bumi yang selamat dari medan perang segudang ras. Qin Chen langsung terkejut. 2 dari 3 yang mulia surgawi yang baru dipromosikan dalam ras Zer telah memasuki gudang ilahi segudang. Gudang ilahi segudang ini sungguh mengerikan.
Tak heran jika menimbulkan kehebohan seperti itu. Namun, Qin Chen juga merasakan masalah lain dengan tajam. Bisakah penguasa segala sesuatu masuk? Tanyanya dengan suara berat. Bab 3812 lelang satu kali. Qi Tianxiong melirik Qin Chen dengan bingung. Menurutnya, mengingat status Qin Chen, seharusnya ia tidak menyadari keberadaan Myriad Divine Vault. Mungkin karena ia telah lama menyusup ke umat manusia, ia tidak memahami banyak hal. Qi Tianxiong menjelaskan, para Earth Venerable memang bisa memasuki Myriad Divine Vault, tetapi mereka yang berada di atas ranah Earth Venerable tidak diizinkan. Sedangkan untuk mereka yang berada di bawah ranah tersebut, tidak ada persyaratan. Namun, sebagian besar dari mereka yang datang ke sini berada di level Venerable, dan bahkan Half Step Venerable pun jarang. Karena di dalam Myriad Divine Vault, tingkat kultivasi yang terlalu rendah niscaya akan menjadi beban. Mereka tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan harta, tetapi mereka juga akan mati di dalamnya. Tidak ada ras yang akan mengirim orang seperti itu ke sana. Tentu saja, mereka yang kultivasinya lebih lemah bisa bersembunyi di pinggiran Myriad Divine Vault dan mencari peluang. Namun, itu tidak terlalu berbahaya. Lagi pula, para Master Earth Venerable akan memasuki kedalaman Myriad Divine Vault. Jadi kesempatan seperti itu tidak akan disia-siakan bagi mereka yang tetap berada di pinggiran untuk membunuh para jenius dari ras lain. Qin Chen mengangguk. Kata-katanya menjadi kenyataan. Meski begitu, tetap saja akan sangat berbahaya bagi seorang half-step venerable untuk masuk. Lagi pula, tempat itu penuh dengan para ahli. Dan siapapun bisa dengan mudah membunuh mereka. Siapa yang tahu masalah apa yang mungkin mereka hadapi? Ah! Seandainya saja aku bisa memasuki Myriad Divine Vault, aku bahkan tidak bisa bermimpi menjadi Heavenly Venerable. Tetapi menembus ke Earthly Venerable dalam puluhan ribu tahun dan mengangkat status klanku di antara para insek Venerable akan sangat mudah. Pikir Gulimo, dengan raut wajah iri. Teruslah bermimpi, kata Qi Tianxiong tanpa berkata-kata. Gulimo ini benar-benar punya cara bermimpi. Bagaimana mungkin klannya punya orang sebodoh itu? Kalau aku tidak bisa masuk, tidak apa-apa. Sebagai orang dewasa, kau pasti bisa masuk ke Myriad Divine Vault, tegas Gulimo. Tetua kurcaci di sampingnya merasakan jantungnya berdebar kencang. Gulimo sebenarnya berkata bahwa Qin Chen pasti bisa masuk ke Myriad Divine Vault. Orang macam apa orang ini? Apakah dia pewaris kekuatan besar ras serangga? Setahu kurcaci itu, mereka di antara ras Myriad yang bisa masuk ke Myriad Divine Vault setidaknya harus pewaris faksi tingkat atas. Dan faksi tingkat atas setidaknya adalah Celestial Supreme. Itu tidak benar. Gulimo tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan, di antara klan mana Anda bersembunyi sekarang? Apakah klan itu akan memberi Anda kesempatan untuk masuk ke Myriad Divine Vault? Dia ingat bahwa Qin Chen saat ini bersembunyi di antara manusia dalam wujud manusia. Dan tampaknya dia tidak memiliki latar belakang yang signifikan. Kalau tidak, mengapa Jue Sanzun dari Gunung Dewa Dayu memburumu? Bukankah itu berarti kau tidak bisa masuk ke Myriad Divine Vault? Sayang sekali. Namun, Qin Chen tahu dalam hatinya bagaimana ia bisa masuk ke Myriad Divine Vault. Identitas klan Yuan Mo yang disebut-sebutnya hanyalah tipuan untuk menipu klan Wala. Jika ia benar-benar pergi ke klan Yuan Mo, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, Qin Mo tidak tahu seberapa hebat ia di dunia iblis. Jika ia bisa menyusup ke faksi klan iblis papan atas, ia mungkin punya kesempatan untuk memasuki Myriad Divine Vault. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kecuali ia pergi ke Tiangong sendiri. Mengandalkan Tiangong mungkin memberinya kesempatan. Tapi itu hanya kemungkinan. Terlebih lagi, Tiangong adalah kekuatan yang begitu kuat sehingga pasti ada banyak orang yang ingin memasuki Wanxiang Shenzang, membuatnya sangat sulit. Entahlah, apakah ada cara lain? Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke meja lelang. Mengapa wanita berbaju merah itu menyebutkan berita tentang Wanxiang Shenzang di akhir lelang? Mungkinkah barang yang akan dilelangnya selanjutnya berkaitan dengan Wanxiang Shenzang? Mungkinkah itu harta karun yang diperoleh dari Wanxiang Shenzang? Saat itu, di pelelangan, wanita berbaju merah itu tersenyum lebar sambil memandangi seluruh aula lelang yang ramai. Ia menunggu cukup lama hingga semua kotak benar-benar sunyi. Lalu tersenyum lagi dan berkata,
Kurasa beberapa orang perlu menebak harta karun terakhir dari lelang pasar gelapku. Benar. Benda terakhir yang ingin kulelang di pasar gelap kali ini berkaitan dengan dunia kecil Wanxiang Shenzang. Dan itu adalah token untuk memasuki Wanxiang Shenzang ini. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula lelang kembali riuh. Semua orang tercengang. Bahkan Qin Chen pun tercengang. Apa ia tidak salah dengar? Wanita berbaju merah itu menyebutkan tentang melelang token untuk masuk ke Myriad Divine Treasures. Petik 2. Kalian tidak salah dengar. Semuanya. Pasar gelapku cukup terkenal di dunia. Aku punya beberapa tempat untuk dunia kecil Myriad Divine Treasures. Biasanya, aku selalu melelang beberapa tempat. Wanita berbaju merah itu tampak senang dengan kerumunan itu. Ia tersenyum dan berkata, dan di lelang terakhir, pasar gelapku akan melelang 6 token. Myriad Divine Treasures akan segera dibuka. Jadi jangan ragu. Aku ingin tahu bagaimana ke-6 token ini akan dilelang. Sebuah suara dingin menggema di aula lelang. Dari sebuah ruangan pribadi, seseorang berbicara langsung, dengan aura yang menyesakkan. Tatapan. Earth Venerable. Qin Chen terpaku. Tak diragukan lagi. Ini adalah seorang Earth Venerable yang hebat. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa begitu banyak ahli datang ke lelang ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Myriad Divine Treasures adalah kekuatan tertinggi di alam semesta, setidaknya di tingkat Heavenly Venerable. Namun, daya tarik terbesar Myriad Divine Treasures terletak pada para ahli Venerable, yang mendorong banyak ahli Venerable untuk melakukan apapun demi mendapatkan token. Persaingan. Dipastikan sengit. Tatapan Qin Chen menjadi serius. Meskipun ia telah mengantisipasi hal ini, hatinya tetap teguh. Sekalipun harus mengorbankan segalanya, ia akan mengamankan salah satu dari 6 token itu. Harta karun ilahi yang tak terhingga. Alam rahasia tingkat tinggi yang menyimpan energi kacau yang membuka alam semesta. Adalah kesempatan emas. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan emas seperti itu? Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, saya akan menjual ke-6 token ini sekaligus di pasar gelap. Silakan ajukan penawaran terbaik Anda. Pada akhirnya, saya akan memilih 6 penawaran untuk mengamankan hadiahnya. Tanpa diduga, ke-6-nya dilepaskan sekaligus. Alih-alih dilelang satu per satu. Hati Qin Chen mencelos. Akibatnya, persaingan tiba-tiba menjadi sengit. Karena ini adalah transaksi satu kali. Tidak ada yang berani menawar terlalu rendah. Jika tidak, setelah transaksi selesai, tidak akan ada kesempatan untuk bersaing lagi. Bisnis pasar gelap ini sungguh menguntungkan. Sekarang, penawaran dimulai. Semoga kalian semua beruntung. Wanita berbaju merah tersenyum tipis, lalu minggir. Saya menawarkan 1,5 miliar poin jasa, 2 vena suci mulia, dan bola jiwa Miriatot. Saya menawarkan 1,3 miliar poin jasa, 1 vena suci mulia, ditambah 100 ikan cahaya ilahi, dan sebotol pil yuan ilahi. Saya menawarkan. Satu demi satu tawaran diajukan. Dan Qin Chen tercengang. Ini hanyalah upaya putus asa untuk mendapatkan token harta karun ilahi Wanxiang. Di layar lebar, tawaran terus berdatangan. Dan jelas ada banyak orang yang menawar. Bahkan beberapa orang yang tidak memiliki harta karun pun akan mengajukan tawaran. Seandainya pasar gelap memilih mereka. Bab 3813 sukses. Hati Qin Chen mencelos saat melihat tawaran masuk. Ia hampir kehabisan harta karun. Ia telah menghabiskan sebagian besar dari hampir 2 miliar poin merit yang diperolehnya di lelang sebelumnya. Dan sebagian besar ikan cahaya ilahi juga telah habis. Adapun vena suci mulia, ia memiliki 2, yang diperoleh dari ruang penyimpanan yang mulia Juesan dan seorang ahli klan 1000 mata. Tetapi itu untuk terobosan mulia berikutnya. Sedangkan untuk pil ilahi Dao Surgawi, Qin Chen masih memiliki banyak, tetapi ia tidak berani mengambilnya lagi. Ia telah menukar 10 pil ilahi Dao Surgawi. Sementara yang lain tidak tahu di kotak mana ia berada. Para juru lelang di pasar gelap pasti tahu kotak mana yang sedang ditawar. Mengambil 10 pil ilahi Dao Surgawi sudah merupakan langkah yang berisiko. Jika ia mengeluarkan beberapa lagi dengan khasiat yang berbeda, niscaya itu akan memberi sinyal kepada pasar gelap bahwa ia memiliki pohon ilahi Dao Surgawi. Sebagai salah satu dari 10 harta karun sumber Dao Agung dari alam surgawi, jika pohon ilahi Dao Surgawi terungkap,
niscaya akan menarik banyak orang yang tamak. Bahkan sekarang, Qin Chen samar-samar khawatir bahwa beberapa harta yang ditawarnya mungkin telah diincar oleh pasar gelap. Namun, ia benar-benar harus mendapatkan token Myriad Divine Treasure. Itu adalah tanah kekacauan, awal mula alam semesta. Jika ia memasuki Myriad Divine Treasure, ia pasti akan menerobos ke alam mulia. Qin Chen sendiri tidak yakin seberapa besar kekuatannya akan meningkat. 300 juta poin jasa, 2 vena suci mulia, 200 ikan cahaya ilahi, dan 1 ikan batu api hantu langit. Setelah ragu sejenak, Qin Chen langsung menyebutkan harganya. Harga ini tentu saja mengundang seruan dari para ahli di ruang pribadi. Siapa yang mungkin menawarkan begitu banyak harta? Tanda tanya, dan spesies dari galaksi Netherworld. Harga di layar berkedip sangat cepat. Tetapi dengan tingkat kultivasi mereka yang hadir, sekilas saja sudah cukup untuk mencatat harganya dengan jelas. Melihat harganya, hati mereka mencelos. Jelas, mengingat masa lalu pasar gelap, tawaran tunggal ini dijamin menang. Banyak yang hadir telah berpartisipasi dalam lebih dari satu lelang pasar gelap dan tahu bahwa pasar gelap lebih menyukai ikan eksotis dari galaksi Nether. Jika tidak, kepiting lapis baja tebal 3 warna tidak akan sepopuler itu. Siapa sangka ikan batu api hantu langit lainnya akan muncul. Selain itu, harga belut listrik Nether Laut Dalam juga muncul di layar kali ini. Dan kemungkinan 1 token akan diambil. Ini berarti hanya tersisa 4 token. Banyak dari mereka yang telah menawar sebelumnya ragu-ragu sebelum menaikkan tawaran mereka. Menambahkan apapun yang mereka bisa. Lagi pula, perkiraan kasar menunjukkan ada lebih dari 6 ahli etli venerable yang hadir. Jika mereka masih menahan diri, lebih baik tidak menawar sama sekali. Setelah tawaran Qin Chen, ia merasa benar-benar lega dan duduk di kamar pribadinya. Matanya tenang. Ini adalah harga tertinggi yang bisa ia tawarkan. Ia memiliki banyak ikan eksotis lainnya, termasuk ikan lentera gigi gergaji, ikan sturgeon warna-warni, ikan koi pelangi, bayam emas, cumi-cumi megalodon Nether, kerapu laut tanduk raksasa api Nether, dan sebagainya. Namun, Qin Chen tidak mungkin mengungkapkan lebih banyak lagi. Ia telah mengungkapkan banyak harta karun, termasuk 2 spesies eksotis dan raja ikan cahaya ilahi. Harta karun itu sudah sangat abnormal. Jika ia mengungkapkan lebih banyak lagi, Qin Chen tidak yakin seberapa besar perhatian yang akan ia tarik dari pasar gelap. Ia bahkan mungkin sedang menarik perhatian dari pasar gelap saat ini. Namun, untuk token harta karun Dewa Segudang, Qin Chen hanya bisa menawarkan sebanyak ini. Jika tidak, ia sama sekali tidak akan kompetitif. Sedangkan untuk 200 ikan cahaya ilahi, mereka sudah terungkap saat Qin Chen menawar. Jadi mengeluarkannya lagi bukanlah hal yang mengejutkan. Ini adalah batas harganya. Jika ia tidak dapat menemukan token itu lagi di pelelangan, Qin Chen harus mencari cara lain untuk mendapatkannya. Proses penawaran memakan waktu 1 batang dupa penuh. Dan baru setelah itu layar berhenti menampilkan harga baru. Sepertinya tidak ada penawaran baru. Jika demikian, lelang sekarang ditutup. Penawaran Anda sebelumnya telah muncul di halaman belakang pasar gelap saya. Yakinlah, pasar gelap akan segera mengumumkan 6 penawaran yang berhasil. Mohon tunggu sebentar, kata wanita berbaju merah itu sambil tersenyum. Seluruh kerumunan tegang. Napas mereka memburu. Mata mereka terpaku pada layar lebar. Sambil menunggu dengan tenang di atas panggung, wanita berbaju merah itu sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak ke sebuah ruangan pribadi di depannya. Di dalam, tatapan Qin Chen terpaku. Dan ia tiba-tiba berdiri. Bulu kuduknya berdiri. Wanita berbaju merah itu melirikku. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Air liurnya menetes. Pikirannya berdengung. Tatapannya semakin intens. Ya, dia melirikku. Meskipun wanita berbaju merah itu tampak melirik ke atas dengan santai. Dan tatapannya tertuju ke beberapa ruangan pribadi. Qin Chen memiliki firasat kuat bahwa wanita itu pasti sedang melihat ruangan mereka. Pasar gelap telah memperhatikanku. Ya, mereka tahu setiap tawaranku. Dengan begitu banyak barang eksotis yang ditawarkan sekaligus, sulit untuk tidak memperhatikannya. Qin Chen merasakan sedikit kepanikan, bahkan keinginan untuk pergi.
Namun ia menahan diri. Ini adalah pasar gelap. Jika ada orang di sana yang akan menyakitinya. Bahkan jika ia meninggalkan pelelangan sekarang, ia tidak akan bisa lolos dari bahaya. Menarik napas dalam-dalam. Qin Chen memaksa dirinya untuk tetap tenang dan perlahan duduk. Sekarang, yang bisa ia andalkan hanyalah aturan pasar gelap. Selama beberapa hari terakhir, Qin Chen telah memperoleh sedikit pemahaman tentang pasar gelap. Itu adalah tempat dengan disiplin yang ketat. Jika orang-orang terus-menerus membunuh dan merampok harta karun, pasar gelap pasti sudah runtuh sejak lama. Untuk mencapai skala sebesar itu di alam semesta, seseorang harus memiliki prinsipnya sendiri. Inilah satu-satunya cara Qin Chen bisa menenangkan diri. Selamat kepada keenam orang di layar lebar. Pasar gelap telah membuat keputusan. Selamat kepada keenam orang ini karena telah memenangkan token Myriad Treasures. Sesaat kemudian, wanita berbaju merah itu tersenyum. Setelah selesai berbicara, beberapa tawaran muncul di layar lebar. Tawaran Qin Chen ada di antaranya. Tawaran untuk belut listrik Netherworld Laut Dalam juga tercantum dengan jelas. Berhasil, Qin Chen menahan rasa girangnya dan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gembira. Tuan, Anda memenangkan token Myriad Treasures. Kata Gulimo tak percaya. Ekspresinya juga sangat gembira. Seolah-olah tawaran itu miliknya sendiri. Tetua kurcaci di sampingnya juga menatap Qin Chen dengan tak percaya. Tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Di luar, beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Mereka yang telah memotret kotak yang berisi token Wan Xiang Shenzang tentu saja merasa gembira dan gembira. Sedangkan mereka yang tidak memotret hanya mendesah. Bab 3814 meninggalkan pasar gelap. Berdasarkan pengaturan pasar gelap, Qin Chen langsung mengirimkan tawarannya ke meja lelang. Sesaat kemudian, sebuah token juga muncul di platform transmisi. Token kayu itu sangat biasa. Begitu polos sehingga tampak biasa saja. Tak seorang pun akan menyangka bahwa token biasa ini sebenarnya adalah token pintu masuk ke Wan Xiang Shenzang, ranah rahasia di medan perang Myriad Raches. Semuanya. Lelang pasar gelap saya akhirnya selesai. Terima kasih atas dukungan kalian. Bagi yang telah memenangkan token Wan Xiang Shenzang, harap nantikan pembukaan Wan Xiang Shenzang. Jika kalian melewatkannya, pasar gelap tidak akan bertanggung jawab. Selain itu, token Wan Xiang Shenzang adalah token pembawa. Jadi jangan khawatir identitas kalian akan terbongkar. Semoga bertemu kalian semua di lelang berikutnya. Kata wanita berbaju merah sambil tersenyum saat keluar. Ayo pergi. Di ruang pribadi, Qin Chen menyimpan tokennya dan tiba-tiba berdiri. Dengan ekspresi serius, ia berkata kepada Gulimo dan yang lainnya. Ayo kita segera pergi dari sini. Tuan, apa yang Anda lakukan? Gulimo dan yang lainnya melirik Qin Chen dengan curiga. Mengapa tuanmu bereaksi begitu keras? Tanda tanya. Setelah mendapatkan token Myriad Divine Treasures, Qin Chen hanya ingin meninggalkan pasar gelap secepat mungkin. Mengenai hal-hal lain, Qin Chen tidak peduli. Di luar aula lelang, sebuah pameran dagang sedang berlangsung. Banyak orang pergi. Berita tentang peristiwa sebelumnya menyebar seperti api. Membuat para murid 10.000 ras tercengang. Banyak prajurit yang hadir di pameran dagang, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk masuk. Sama-sama frustrasi setelah mendengar detail lelang. Bertanya-tanya mengapa mereka begitu miskin. Terutama setelah mendengar tentang token Myriad Divine Treasures di pameran dagang ini. Wajah mereka berubah takjub. Lelang ini ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi di medan perang 10.000 ras di sekitarnya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Meninggalkan rumah lelang, Qin Chen, Gulimo, dan yang lainnya segera keluar dari pameran dagang. Ketergesaan mereka membangkitkan rasa ingin tahu Gulimo. Tinggalkan pasar gelap, kata Qin Chen dengan suara berat. Perhatiannya tertuju pada sekelilingnya. Pikirannya terfokus tajam. Sangat cemas. Jangan berkeliaran, kata Gulimo. Sedikit frustrasi. Tuan, Anda terlalu tidak sabar. Qin Chen bahkan tidak repot-repot menjawabnya. Si idiot ini. Apa kau tidak bisa merasakan bahaya? Namun, Qin Chen lega karena ia tampaknya tidak merasakan aura tertentu yang terfokus padanya. Tidak, ada sosok yang mengawasinya, dan lebih dari satu. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Tetapi kekuatan rohnya diam-diam menoleh.
Ia melihat beberapa anggota Zerg emas hitam berdiri tak jauh, menatapnya dari kejauhan dengan tatapan dingin dan sedingin es. Di tempat lain, Mo Yuntian dari klan hantu langit tinggi dan beberapa orang lainnya juga menatapnya dengan dingin. Dibandingkan dengan Zerg emas hitam, anggota klan hantu langit tinggi menyembunyikan kehadiran mereka dengan sangat baik, tetapi Qin Chen masih merasakannya. Aku benar-benar ketakutan. Wajah Qin Chen berubah muram. Ia mengira seseorang dari pasar gelap sedang mengincarnya. Tetapi ternyata itu adalah klan serangga emas hitam dan klan hantu langit tinggi. Mereka benar-benar menghantui. Namun, meskipun Qin Chen tidak merasakan siapapun dari pasar gelap, bukan berarti mereka tidak mengincarnya. Dengan kekuatan pasar gelap, siapa yang tahu taktik apa yang mereka miliki? Ia harus waspada. Qin Chen berpikir sambil bergegas keluar dari pasar gelap. Tuan, seseorang sedang mengincar kita. Pada saat ini, Qi Tianxiong juga merasakan ada yang tidak beres dan datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan suara berat. Mereka Zerg emas hitam. Kurang ajar sekali. Gulimo juga melihat Zerg emas hitam. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius Qin Chen dan kelompoknya. Sama sekali tidak berusaha menyembunyikan keberadaan mereka. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Tuan, apa Anda ingin saya mengusir mereka? Mereka berani mengikuti kita di tempat seperti pasar gelap. Apa mereka mau mati? Tanya Gulimo dingin. Berkelahi dilarang keras di pasar gelap. Dan Gulimo benar-benar ingin menghajar Zerg emas hitam. Tidak. Biarkan mereka mengikuti. Qin Chen hendak mengusir Zerg emas hitam. Tetapi tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan ia berubah pikiran. Jika Zerg emas hitam mengikutinya, orang-orang pasar gelap justru akan waspada. Jika mereka ingin mengincarnya, mereka tidak akan berani melakukannya di depan umum. Zerg emas hitam akan menjadi jimat pelindungnya. Selain itu, klan hantu langit tinggi, yang lebih tersembunyi, juga menjadi jimat pelindungnya. Dengan kedua kelompok ini mengikutinya, ia ragu pasar gelap akan menyerangnya langsung di bawah pengawasan mereka. Ini justru akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Hati Qin Chen dipenuhi sukacita saat memikirkannya. Ayo kita tinggalkan pasar gelap, kata Qin Chen terang-terangan. Mengikuti kerumunan dan pergi. Pameran dagang telah berakhir. Dan kecuali Qin Chen dan kelompoknya, anggota dari berbagai faksi telah pergi. Sebagian besar orang di pasar gelap datang untuk pelelangan dan pameran dagang. Dan sekarang setelah mereka selesai, banyak yang secara alami akan pergi. Di pameran dagang berikutnya, kerumunan besar akan berkumpul lagi. Qin Chen membaur dengan kerumunan, memasuki lorong alam semesta gelap pasar gelap dan pergi. Tuan Camilla, orang-orang wala itu baru saja meninggalkan pasar gelap. Seorang Zerg emas hitam yang terhormat berkata dengan sungguh-sungguh dari belakang, mengamati kepergian Qin Chen dan kelompoknya. Orang-orang wala itu benar-benar idiot. Mereka berani meninggalkan pasar gelap dengan cara yang sok. Pantas saja mereka tidak berprestasi selama bertahun-tahun ini. Jika mereka tetap di pasar gelap, kita mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi karena mereka mencari kematian dengan pergi, itu bukan salah kita. Camilla mencibir, Yang Mulia Bijaksana. Kali ini, Zerg emas hitam kita tidak hanya membeli banyak barang berharga, tetapi juga melelang jantung druid dengan harga yang bagus. Setelah kita kembali, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Kita bahkan mungkin bisa naik ke kelas Zerg tingkat kedua. Apa maksudmu dengan pasti? Pasti, hahaha. Beberapa anggota Zerg emas hitam tertawa terbahak-bahak, dipimpin oleh Camilla. Mereka diam-diam mengikuti ke arah Qin Chen dan kelompoknya pergi. Tuan Mo Yuntian, orang-orang itu telah pergi, dan mereka diikuti oleh sekelompok orang yang tampaknya juga mengincar mereka. Setelah anggota Black Gold Zerg pergi, anggota klan hantu Motian juga mengamati pemandangan itu dan berkata dengan serius. Meskipun orang-orang ini telah mengubah penampilan mereka, mereka pasti anggota Black Gold Zerg yang sama yang membocorkan informasi di galaksi Nether. Mo Yuntian mencibir, ikuti mereka dan lahap kedua kelompok itu. Siapapun yang berani menyentuh mangsa klan hantu Motian kita sedang mencari kematian. Ya, segera. Anggota klan hantu Motian diam-diam mengikuti Qin Chen dan kelompoknya. Qin Chen dan yang lainnya memasuki lorong alam semesta yang gelap, merasa pusing sejenak. Sesaat kemudian,
Mereka muncul kembali di kehampaan badai pemusnahan yang tak berujung di medan perang semua ras. Akhirnya keluar. Ayo pergi. Qin Chen tanpa ragu sejenak. Dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam badai pemusnahan bersama Master Qi Tianxiong. Pergi dengan kecepatan tinggi. Bab 3815. Atur penyergapan. Dalam kehampaan, Qin Chen ditemani Qi Tianxiong, Gulimo, dan yang lainnya dengan cepat melesat ke dalam badai pemusnahan tak berujung di medan perang Myriad Ratches. Tuanku, Zerg emas hitam pasti akan mengejar kita. Mengapa kita harus pergi begitu cepat? Mengapa tidak tinggal di sini dan memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan mereka? Kata Gulimo. Matanya berkilat dingin. Ya, tuanku. Camilla dari Zerg emas hitam hampir sama kuatnya denganku. Mengenai jumlah venerabel yang mengelilinginya. Meskipun dia lebih banyak daripada kita. Dengan kehadiranmu di sini, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Qi Tianxiong juga bersemangat untuk mencoba. Tidak perlu terburu-buru. Qin Chen menyipitkan matanya. Menyatakan bahwa dia akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Yang ingin diketahui Qin Chen adalah berapa banyak pembunuh yang mengikutinya. Zerg emas hitam tidaklah tangguh. Klan hantu Motianlah yang lebih merepotkan. Mo Yuntian sangat kuat, meskipun bukan Master Earth Venerable. Dia adalah puncak Human Venerable. Ditambah lagi kekuatan bawahannya. Mereka pun tak kalah tangguh. Jika pertempuran sungguhan terjadi, pasti akan ada masalah. Tentu saja, kekhawatiran terbesar Qin Chen adalah pasar gelap. Selama mereka tidak melacaknya, ia sama sekali tidak takut. Ia akan membunuh siapapun di bawah Earth Venerable. Kekhawatiran terbesar Qin Chen adalah jika ada ahli Earth Venerable yang mengawasinya, yang akan merepotkan. Qin Chen dan yang lainnya, termasuk Ton Skydome, melesat menembus kehampaan dengan kecepatan tinggi. Diam-diam menjatuhkan serangkaian susunan spasial yang samar ke udara. Ini adalah benda sekali pakai, tersembunyi di dalam badai pemusnahan, membuatnya hampir tak terdeteksi oleh orang kebanyakan. Susunan spasial ini diam-diam memantau area dunia ini. Benar saja. Tak lama setelah Qin Chen dan rekan-rekannya pergi, anggota klan Zerg emas hitam bergegas keluar dan mengeluarkan sehelai daun hijau. Daun ini memancarkan aura alami. Camilla, yang memegang daun itu, merasakannya sejenak, lalu mencibir dan segera mengikuti arah Qin Chen dan rekan-rekannya menghilang. Tak lama setelah anggota klan Zerg emas hitam pergi, beberapa sosok lain muncul, Mo Yuntian dan rekan-rekannya dari klan Hantu Langit. Namun, mereka memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat baik, membuat Zerg emas hitam sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang diincar. Qin Chen mengamati mereka sejenak melalui susunan spasial. Bahkan ketika susunan spasial yang dapat dibuang itu lenyap dalam badai pemusnahan, Qin Chen tidak merasakan kehadiran baru. Setidaknya untuk saat ini, hanya Zerg emas hitam dan klan hantu langit tinggi yang mengikutiku. Qin Chen menghela napas lega. Meskipun susunan spasial itu belum aktif lama, ia hanya melihat Zerg emas hitam dan klan hantu langit tinggi. Mungkin ada yang lain di belakang, tetapi mereka butuh waktu untuk melacaknya. Entah ada yang mengikuti kita atau tidak, kita harus bertindak cepat. Mata Qin Chen menjadi gelap, disertai seringai. Anggota klan hantu langit tinggi yang mengikutinya kemudian jelas-jelas mengincarnya. Tetapi mereka diam-diam mengikuti Zerg emas hitam. Mungkin mereka mengincar sesuatu, berharap bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Namun, anggota klan hantu langit tinggi memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat baik, membuat Zerg emas hitam sama sekali tidak menyadarinya. Mereka sebenarnya sedang mengincarnya. Sungguh mencari kematian. Ia perlu memilih lokasi untuk penyergapannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak memilih arah perkemahan Wala, melainkan terbang menuju sebuah lembah tak jauh dari medan perang semua ras. Qin Chen pernah melewati garis ini saat tiba. Ia tahu betul bahwa ada lembah tersembunyi puluhan ribu mil di depan, yang merupakan tempat yang bagus untuk membunuh dan membungkam orang. Puluhan ribu mil terasa begitu cepat bagi makhluk tangguh seperti Qin Chen. Sesampainya di lembah, Qin Chen segera mulai menyusun formasinya. Dulu, saat ia masih menjadi Saint Lord, ia pernah dikejar oleh Demon Lord dari klan Demon di Void Tidal Sea, dan diam-diam telah menyusun formasi yang sangat besar. Kini, dengan kekuatannya yang telah meningkat pesat,
Menyusun formasi jebakan di sini sangatlah mudah. Sambil menyusun formasi, Qin Chen juga diam-diam memberi instruksi kepada Qi Tianxiong dan yang lainnya. Qi Tianxiong dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Jelas bingung dengan rencananya. Tetapi karena keyakinan mereka yang kuat, mereka tidak ragu. Formasi Qin Chen bukanlah formasi pembunuh, melainkan formasi jebakan, yang dirancang untuk menahan semua orang dan mencegah mereka melarikan diri. Namun, terlepas dari kecepatan Qin Chen, menyusun formasi yang mampu menjebak seorang human lord tingkat puncak sebelum Zerg emas hitam yang mendekat datang terlalu sulit. Oleh karena itu, sebelum formasi jebakan Qin Chen terbentuk sepenuhnya, Camilla dari Zerg emas hitam telah tiba di lembah bersama beberapa tuan mereka. Melihat Qin Chen dan rekan-rekannya berdiri di lembah, tidak melarikan diri, Camilla mencibir. Qi Tianxiong, kenapa kalian tidak melarikan diri? Bukankah kalian begitu kuat di pasar gelap? Kenapa kalian tidak begitu kuat sekarang? Qin Chen mencibir. Jenderal Camilla, matamu melihat kami mencoba melarikan diri. Hahaha. Camilla, kau tidak tahu. Kalian Zerg emas hitam sedang mencari kematian dengan mengikuti kami. Gulimo melangkah maju dan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan melonjak darinya. Qi Tianxiong dan Kibuman juga melangkah maju. Niat membunuh yang tajam melonjak dari tubuh mereka. Saat mereka dengan dingin menatap kelompok Zerg emas hitam. Camilla dan yang lainnya saling menatap. Apa yang sedang terjadi? Skenario ini berbeda dari yang mereka bayangkan. Bukankah seharusnya orang-orang Wala ini ketakutan saat melihat mereka? Mengapa mereka begitu tenang? Apakah ada konspirasi? Camilla dengan cepat mengamati sekeliling. Dan ketika tidak menemukan siapapun di lembah, ia menghela napas lega. Kau hanya berpura-pura. Berpikir kau bisa lolos begitu saja. Harus kuakui, Qi Tianxiong, kau terlalu naif, kata Camilla serius. Tuanku, kenapa buang-buang waktu bicara dengan mereka? Habisi saja mereka dan ambil kembali semua harta karunnya, termasuk koi pelangi. Memang, orang-orang ini menangkap banyak ikan cahaya ilahi di galaksi Nether. Mungkin mereka membeli salah satu harta karun itu di lelang pasar gelap. Sekarang kesempatan yang tepat untuk membantai mereka dan melihat berapa banyak harta karun yang mereka miliki. Hahaha, pemimpin Zerg emas hitam tertawa terbahak-bahak, mencibir sambil diam-diam mengepung Qin Chen dan yang lainnya di lembah. Mereka juga telah menyaksikan seluruh pelelangan, tetapi tidak melihat koi pelangi sama sekali. Rupanya, Qin Chen dan teman-temannya masih memiliki koi pelangi mereka sendiri. Koi ini saja sudah cukup untuk memberi mereka keuntungan besar. Haha, kau benar. Kami memang menjual sesuatu di lelang pasar gelap tadi. Qin Chen tersenyum dan mengulurkan sebuah kotak giok. Tuan, ini jantung druid. Para Zerg emas hitam langsung bersemangat.